Halo teman-teman, kembali bersama saya Indrajit Alvin Bro di Telisik, sebuah sesi yang akan mengungkap kejadian dan peristiwa misterius di dunia. Jika di episode kemarin kita sudah membahas tentang dunia gaming, di episode Telisik kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup ramai dibicarakan di internet. Suatu hari, di sebuah gedung perkantoran biasa, seorang pemuda bernama Rob sedang menaiki lift untuk menuju tempat kerjanya di lantai atas gedung tersebut. Namun setelah pintu lift terbuka, Rob terkejut karena yang dia temui hanya berupa ruangan kosong bercat kuning. Karena penasaran dengan ruangan aneh tersebut, Rob pun keluar dari lift. Dia penasaran karena ruangan tersebut baru dia lihat sekarang. Dia menduga ini adalah ruangan kerja baru. Rob berbalik badan untuk menuju kembali ke dalam lift. Namun dia terkejut. Pintu lift yang seharusnya tepat di belakang dia kini menghilang dan hanya ada tembok kuning. Bagi kamu yang baru bergabung di channel saya dan belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang. Bersama saya Indrajit Alvin Bro, inilah Telisik. Kisah Rob tadi adalah salah satu dari berbagai kisah orang-orang yang terlempar dari realitas kehidupan kita di alam semesta ini menuju sebuah tempat yang berada di luar ruang dan waktu. Tempat inilah yang dinamakan The Backrooms. Tempat yang berupa ruangan kosong dan memiliki sekat seperti labirin yang tak berujung. Dan ketika kamu terjebak di ruangan ini, kamu hanya berputar-putar di pola ruangan yang sama tanpa akhir. Backrooms baru diketahui keberadaannya pada bulan Mei tahun 2019 yang lalu, ketika sebuah gambar diposting di forum online bernama 4chan. Gambar tersebut adalah gambar yang diduga kuat berasal dari The Backrooms. Pengunggah gambar tersebut juga memperingatkan pengguna lain lewat captionnya bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak mengalami fenomena no-clip yang nantinya akan membawa kamu ke backrooms ini. Glitch atau bug rupanya tidak hanya terjadi saat kita sedang bermain game. Ketika kamu menyentuh permukaan tembok, pasti yang kamu rasakan adalah permukaan tembok itu padat dan kamu dapat menyentuhnya. Namun apa jadinya jika tangan kamu bisa menembus permukaan tembok tersebut? Berarti kamu sedang mengalami fenomena glitch atau no-clipping. Fenomena ini terjadi secara acak dan tidak sengaja, seperti sebuah pesawat yang tiba-tiba terhenti saat sedang melaju terbang. Meski backrooms ini hanya bisa diakses ketika kamu sedang mengalami glitch, namun sebagian orang mengatakan bahwa backrooms juga bisa diakses lewat mimpi. Karenanya, banyak yang mengatakan bahwa foto ini juga memberikan rasa nostalgia saat pertama kali melihatnya. Tapi ada klaim lain yang mengatakan bahwa untuk masuk ke backrooms sangatlah sulit dan benar-benar butuh upaya serta keberuntungan yang besar. Rupanya, backrooms bukan sebuah ruangan kosong biasa berwarna kuning yang tak berujung. Menurut informasi yang beredar, setidaknya ada 3 tingkatan atau level pada backrooms, yang mana level pertama atau level dasarnya dimulai dari angka 0, dan foto ruangan kosong berwarna kuning ini merupakan level 0 dari 3 level yang ada di backrooms. Jika kamu berada di dalam ruangan berwarna kuning ini, jangan harap kamu akan merasa sejuk karena ada AC di dalamnya. Sebaliknya, kamu akan disambut dengan ruangan yang pengap dengan karpet yang terasa lembab apabila kamu injak. Bau di dalamnya pun sangat menyengat karena karpet yang lembab tersebut. Suara yang dapat kamu dengar saat pertama masuk di dalam ruangan ini hanyalah suara dari lampu pijar tua yang terus-menerus berdengung tanpa henti. Semakin kamu memasuki dan menjelajah tiap sudut dari ruangan ini, kamu pun akan sadar
bahwa ruangan tersebut adalah ruangan yang sangat luas. Dan jangan pernah berharap untuk menemukan ujung dari ruangan ini, karena ruangan ini tidak memiliki ujung sama sekali dan kamu hanya akan berakhir di tempat yang sama. Banyak yang tidak bertahan di level dasar dari ruangan ini. Ada yang sudah tidak ingin berjalan lebih jauh karena tahu bahwa tidak ada jalan keluar sama sekali dari ruangan tersebut. Ada juga mereka yang bernasib malang karena bertemu sesuatu di dalamnya. Jika kamu pikir bahwa backrooms adalah ruangan kosong biasa, yang mana kamu akan baik-baik saja meskipun berlama-lama di sana, jawabannya tidak. Ada berbagai makhluk atau entitas berbentuk humanoid di dalamnya yang siap untuk menghabisi kamu jika kamu tidak lari darinya. Biasanya akan muncul tanda-tanda berupa suara geraman aneh saat kamu berada dekat dengan makhluk ini. Jika kamu suatu saat terjebak di dalam backrooms dan mendengar suara-suara aneh, segeralah lari ke arah yang berlawanan dari asal suara tersebut. Jauhi dan jangan kembali ke arah suara tersebut. Dan apabila kamu terlanjur bertemu dengan makhluk di dalamnya, jangan pernah lihat langsung ke arah matanya. Segeralah balik badan dan lari secepat mungkin, serta jangan pernah menengok ke belakang. Jika kamu beruntung bisa bertahan dari kejaran makhluk tersebut, maka kesempatan untuk bisa keluar dari ruangan tersebut sangatlah besar. Kamu harus teliti saat memperhatikan sekeliling. Jika berhasil, kamu akan menemui sebuah tempat ataupun sudut ruangan yang terlihat lebih gelap dari seisi ruangan backrooms. Ruangan yang lebih gelap tersebut adalah pertanda bahwa kamu bisa melakukan no clipping dan keluar dari backrooms. Tapi tidak ada jaminan kamu bisa keluar dan kembali ke dunia serta menjalani hidup dengan normal. Risikonya besar dan kamu bisa kembali lagi ke dalam backrooms. Parahnya lagi, kamu bisa terseret ke dalam area backrooms yang lebih gelap, berisi makhluk yang lebih berbahaya. Atau kembali lagi ke tempat awal kamu muncul, yang mana kamu harus mengulangi semua perjalanan kamu dari awal, dan ini seperti lingkaran tanpa akhir yang akan menyiksa kamu. Belum ada kepastian bagaimana kamu bisa berpindah dari level dasar backrooms ke level selanjutnya. Berbagai sumber mengatakan, jika kamu jatuh saat membuka pintu maupun di dalam lift, maka kamu akan masuk ke dalam backrooms level 1. Adapun yang mengatakan semakin lama kamu berada di dalam backrooms level 0, kamu akan mendapati lampu di dalamnya perlahan mati. Dan saat lampu kembali menyala, ruangan sekitar kamu pun berubah. Itu tandanya kamu sudah berada di backrooms level 1, yang mana bahaya di dalamnya juga jauh lebih mematikan dari level 0. Setelah kamu selamat di level 0 dan telah menghabiskan waktu berhari-hari di dalamnya, kamu akan masuk ke dalam level 1. Ruangan yang ada di dalam level 1 ini pun sangat berbeda dari level 0. Jika dinding di level 0 dilapisi dengan wallpaper berwarna kuning, maka dinding di level 1 ini adalah dinding beton. Sama halnya dengan lantai yang juga terbuat dari beton, tidak seperti level 0 yang lantainya adalah karpet. Konon katanya, di seluruh lantai level 1 ini terdengar suara gemuruh dari mesin yang entah dari mana asalnya. Suara lampu pijar tua masih dapat terdengar, meski samar-samar karena kalah dengan suara gemuruh mesin di dalamnya. Jika kamu berada di dalam lantai ini, maka kamu harus waspada, sebab lampu pijar yang menjadi satu-satunya sumber cahaya penerangan dapat padam sewaktu-waktu, membuat keadaan di sekitar kamu menjadi gelap gulita. Dan di saat gelap gulita inilah makhluk penghuni level 1 backrooms akan muncul. Kamu tidak akan bisa melihat para makhluk ini, tapi kamu tahu bahwa mereka sedang berada di dekat kamu. Para entitas atau makhluk ini pun
mengeluarkan suara yang cukup menyeramkan saat kamu mendengarnya. Terlebih, suara-suara dari makhluk ini terdengar melintasi ruangan yang gelap gulita. Jika kamu mendengar suara makhluk ini, segeralah lari ke ruangan berikutnya. Sebisa mungkin, jauhi sumber suara tersebut. Dan jika kamu tak sengaja bertemu dengan salah satu makhluk di ruangan ini, seperti biasa, jangan tatap mereka dan segera lari berbalik arah, jauhi makhluk tersebut tanpa menengok ke belakang. Tiap level yang ada di Backrooms memang memiliki kesan creepy dan bahaya tersendiri dari makhluk penghuninya. Namun, semua bahaya di 2 level tadi belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan level 2. Jika kamu berhasil melewati level 1, maka kamu akan berada di level 2 Backrooms, yang merupakan level paling akhir. Jika ruangan di level sebelumnya cukup luas, ruangan di level 2 ini akan semakin menyempit, dengan dinding dan lantai beton. Suara dari lampu pijar pun semakin jelas untuk didengar, dan suhu di dalamnya akan terasa lebih panas dari 2 level sebelumnya, akibat dari lampu pijar yang terus menyala. Sepanjang perjalanan kamu menyusuri ruangan sempit ini, kamu hanya akan melihat pipa-pipa yang tersambung di atasnya. Bahkan makhluk yang menanti kamu di sini akan lebih mengerikan. Dan jika kamu melihat sosok bayangan di depan kamu, hanya ada satu cara untuk menghindarinya, yaitu dengan lari sekencang mungkin ke arah yang berlawanan tanpa menengok ke belakang. Meski level ini merupakan level terakhir, namun peluang kamu untuk selamat dari ruangan ini sangatlah rendah dan hampir mustahil untuk selamat. Menurut mereka yang berhasil selamat dari ruangan ini, hanya ada satu cara untuk bisa berhasil keluar, yaitu tetap tenang dan terima sesuatu yang ada di hadapan kamu apa adanya, dengan membayangkan Backrooms adalah rumah kamu sendiri. Jika berhasil, kamu akan menemukan celah untuk keluar dari ruangan tersebut. Backrooms terdengar cukup mengerikan apabila kita benar-benar masuk ke dalamnya. Terlebih, tempat tersebut adalah tempat yang berada di luar ruang dan waktu, yang mana tempat tersebut tidak berada di dunia kita. Namun, apakah benar Backrooms itu ada? Ternyata, Backrooms hanyalah cerita lain dari creepypasta yang berasal dari postingan di 4chan. Cerita dari Backrooms ini memang terdengar creepy, terlebih cerita yang ada di dalamnya benar-benar menggambarkan ketakutan yang kita alami. Takut karena sendiri, takut karena tersesat dan terjebak, serta takut karena ada sesuatu yang sedang mengintai kita di balik kegelapan. Namun ada kesaksian lain yang mengatakan bahwa mereka pernah benar-benar berada di dalamnya. Mereka terjebak di dalam Backrooms saat mereka bermimpi sampai mereka bangun. Tak bisa dipungkiri bahwa mimpi buruk semacam itu pasti dialami oleh siapa saja. Jadi, mungkin saja tempat ini ada dan berada di suatu tempat di dalam mimpi kita. Tidak heran sebagian orang berpendapat bahwa mereka pernah ada di dalam ruangan ini dan seolah-olah memberikan rasa nostalgia saat pertama melihatnya. Saya sendiri saat pertama melihat foto ini pun terasa pernah ada di dalamnya. Namun entah kapan saya pernah masuk ke dalam ruangan ini. Mungkin dulu saya juga pernah bermimpi dan berjalan-jalan di ruangan ini. Atau mungkin saya pernah benar-benar terjebak di dalamnya dan saya tidak mengingatnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama saat melihat foto ini? Kasih tahu pendapat kamu di kolom komentar. Jika kamu masih penasaran dan ingin membuktikan keberadaan The Backrooms, kamu bisa mencoba mengaksesnya. Salah satunya dengan mengkondisikan pikiran kamu ke dalam keadaan yang penuh dengan emosi negatif
Sebab backroom sendiri adalah ruangan yang diisi dengan emosi negatif berupa ketakutan, penyesalan, kesedihan, dan lain-lain. Setelah itu, kamu pergi ke toilet umum yang berada di mall maupun toilet sekolahan dan tempat kerjaan kamu. Usahakan toilet tersebut dalam keadaan lampu yang berkedip-kedip. Setelah kamu berada di dalamnya, usahakan tutup mata kamu selama 10 menit. Setelah itu, kamu akan muncul di dalam backrooms level 0.